Ya, kembali lagi di NTV Sport di Gocek Bro Marco bersama saya sendiri. Ya, kita akan membahas kehebatan Lionel Messi yang kita tahu berhasil membawa Argentina kembali ke final Piala Dunia 2026. Jadi kalau di sini kita ambil judul lemesin aja. Messi emang sejago itu, jadi lemesin aja, ya kan? Jadi kalau kita lihat bagaimana kehebatan Messi di Piala Dunia 2026 ini, ini dia data-data yang bisa kita hadirkan bahwa Messi hampir tidak pernah absen dalam seluruh pertandingan bersama Argentina sejak babak penyisihan grup hingga ke babak semifinal. Dia hanya menjadi pemain pengganti itu sebanyak satu kali, lalu dia pernah ditarik sebelum 90 menit pertandingan, tapi selebihnya dia selalu bermain penuh, termasuk 120 menit, 2 kali 120 menit. Jadi ada 2 pertandingan yang harus berakhir dengan perpanjangan waktu, salah satunya melawan Cape Verde, dan dalam 2 pertandingan ini Messi harus bermain sebanyak 120 menit. Dan di usia yang menginjak 39 tahun, kita melihat menit bermainnya 620 menit dengan torehan gol 8 yang saat ini akhirnya memimpin top scorer sementara dengan 4 assist, memiliki jumlah gol yang sama dengan Mbappe tapi lebih unggul di assist. Lalu dribble suksesnya ada 25, walaupun ini bukan angka yang biasanya dimiliki oleh Messi. Jadi Messi kalau kita lihat bermain di Piala Dunia 2026 tidak banyak berlari, ada yang mengatakan dia jalan kaki, dan ini terlihat dari dribblenya yang memang tidak terlalu banyak. Lalu ada jumlah tackle yang dilakukan 10, ini untuk membantu pertahanan dari Albiceleste. Lalu kita lihat total tembakan yang dilepaskan oleh Messi. Ini ada 34 sejak fase grup, dan peluang terbuang hanya ada 3. Jadi artinya Messi di usia yang 39 tahun bermain dengan stamina yang sudah menurun atau kekuatannya sudah menurun, tapi dia bermain sangat efektif dan menjadi pembeda atau menjadi yang bahasa anak sekarang itu gendong Argentina. Dan kita lihat dia sudah mencetak 8 gol dan 4 assist, dan 2 diantaranya itu dilakukan atau diberikan oleh Messi saat berhadapan dengan Inggris pada semifinal dini hari tadi. Dia ada 2 gol Enzo Fernandez dan juga gol Lautaro Martinez, itu dua-duanya berasal dari Lionel Messi. Walaupun dia tidak mencetak gol dalam pertandingan ini, tapi setidaknya 2 assist yang diberikan oleh Lionel Messi menjadi pembeda dalam pertandingan ini setelah mereka sempat tertinggal 0-1 oleh Anthony Gordon. Dan kalau kita lihat apakah Messi ini akan menjadi last dance-nya Lionel Messi. Dan kalau kita bandingkan dengan legenda-legenda sepak bola lainnya, boleh kita lihat di sini, ada Ronaldo. Ronaldo itu Piala Dunia terakhirnya adalah di 2006. Saat itu dia berusia 29 tahun. Ini adalah penyerang legendaris sepanjang masa, Ronaldo Brazil. Dia hanya mencetak 3 gol dan Brazil hanya sampai ke babak perempat final. Artinya Messi sudah melewati last dance-nya Ronaldo, penampilan terakhir Ronaldo di Piala Dunia. Begitu juga dengan Maradona. Ini adalah legenda Argentina. Dia pensiun di usia 33 tahun saat Piala Dunia berlangsung di Amerika Serikat 1994. Dan saat itu Maradona sedang dalam performa yang sangat menurun dengan jumlah gol hanya 1, dan Argentina terhenti di babak 16 besar, dan kita tahu bahwa Maradona gagal melewati tes doping. Jadi legenda-legenda yang melakukan last dance-nya rata-rata itu tidak bergoyang dengan semestinya. Mereka rata-rata banyak yang memang sudah mengalami penurunan performa. Berbeda dengan Messi yang kita lihat tadi datanya bahwa dia masih mencetak 8 gol dan menjadi pembeda di tim Argentina. Lalu kalau kita lihat Zidane juga sama. Zidane ini adalah pemain legenda atau pemain legendaris dari Prancis. Dia pensiun di 2006 atau Piala Dunia terakhirnya adalah 2006. Dia berusia 34 tahun, berbeda 5 tahun dari itu, lebih muda 5 tahun dari Messi saat ini, dan dia hanya mencetak 3 gol, dan Prancis gagal di final, kalah dengan Italia. Dan kita ingat ada insiden yang menodai penghujung karir Zidane di Piala Dunia, yakni insiden dengan tandukan Materazzi. Lalu ada Pele. Pele menjadi satu-satunya yang mungkin ada di atas Messi, walaupun Pele juga menyelesaikan Piala Dunia terakhirnya itu tahun 1970 di usia 29 tahun. Artinya jauh lebih muda dari Lionel Messi. Namun dia berhasil mencetak 4 gol, jumlahnya lebih sedikit dari Lionel Messi, tapi dia membawa Brazil juara dunia untuk ketiga kalinya. Lalu ada Ronaldinho, 2006 dia juga pensiun, atau bukan pensiun. Ini adalah Piala Dunia terakhirnya karena 2010 Ronaldinho tidak dibawa lagi untuk memperkuat timnas Brazil.
dan 2006 menjadi Piala Dunia terakhirnya. Kalau kita lihat di usianya 26 tahun dia hanya tidak mencetak gol sama sekali dan Brazil harus terhenti di babak perempat final. Lalu ada rivalitas atau pesaing Cristiano Ronaldo yang kemarin sempat ramai bahwa ini mungkin menjadi Piala Dunia terakhirnya, walaupun akhirnya belakangan banyak publik yang mulai terbelah nih karena Piala Dunia akan berlangsung di negara Portugal juga untuk 2030 termasuk bersama Spanyol dan juga Maroko. Nah, ini penampilan Ronaldo di Piala Dunia 2026. Kalau ini menjadi Piala Dunia terakhirnya Ronaldo, maka ini adalah statistiknya, dia mencetak 3 gol dan Portugal gagal di 16 besar. Artinya di last dance-nya atau Piala Dunia terakhirnya Messi menunjukkan bahwa dia memang masih berguna atau memang masih dibutuhkan oleh timnya dan masih menjadi pembeda bagi Albiceleste. Dan ini tentu menjadi bukti bagaimana kehebatan dari seorang Lionel Messi, walaupun kalau kita lihat secara stamina, secara kecepatan berlari, secara bagaimana dia mendribble bola, itu sudah banyak menurun, sudah banyak mengalami penurunan, tapi sentuhan-sentuhan dan juga pergerakan yang efektif dari Lionel Messi ini membuat dia menjadi sebuah atau satu andalan, menjadi andalan timnas Albiceleste yang sampai saat ini akhirnya bisa melaju hingga ke final untuk kedua kali secara beruntun setelah mereka memenangkan Piala Dunia 2022 kemarin. Lalu yang menarik lagi dari Lionel Messi di babak final nanti, Lionel Messi ini akan berhadapan dengan seorang bayi yang di tahun 2007 ini dalam sebuah acara pemotretan iklan UNICEF itu menjadi bayi yang dimandikan oleh Lionel Messi. 2007 mereka ada kegiatan foto bersama UNICEF dan saat itu ada melibatkan warga dengan proses diundi siapa yang terpilih untuk menjadi model dalam foto tersebut, dan terpilihlah keluarga Lamine Yamal dan keluarganya mengutus bayi yang saat ini menjadi yang dikenal dengan Lamine Yamal. Ini adalah bintang Spanyol. Ini tahun 2007, artinya Messi sudah bermain di Piala Dunia sejak 2006. Nah, ini setahun setelah Messi bermain di Piala Dunia pertamanya. Dan yang menarik adalah kebetulan yang sangat langka dan ini akan sangat sulit untuk terulang kembali. Setelah dari 2007 berarti sekarang udah sekitar hampir 2 dekade, mereka akan ketemu di final Piala Dunia 2026. Spanyol kita tahu lolos setelah mengalahkan Prancis kemarin dan ini akan menjadi pertemuan pertama kedua mereka. Jadi terbayang nggak bagaimana 19 tahun usia Lamine Yamal sekarang, sosok yang dulu Messi sudah menjadi superstar, Lamine Yamal masih bayi. Dan ini adalah bukti mereka dalam sebuah pemotretan. Dan saat ini mereka akan berhadapan-hadapan di partai yang paling krusial, yakni partai puncak Piala Dunia 2026. Dan ini menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu dan tentunya menjadi momen yang sangat langka karena terbayang kenapa sosok Lamine Yamal yang terpilih saat itu dari sekian banyak warga di Barcelona, karena ini bekerja sama dengan Yayasan Barcelona saat itu, FC Barcelona, dan keduanya juga akan bertemu di babak final. Ini akan menjadi kebetulan yang sangat menarik untuk disaksikan apakah nanti akan menjadi bintang di babak final nanti, apakah Lamine Yamal akan mencuri sinar dari Lionel Messi dan bisa membawa Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026. Walaupun dalam sejak babak penyisihan hingga babak semifinal Lamine Yamal tidak terlalu bersinar seperti saat dia tampil memukau di Piala Eropa sebelumnya. Sementara Lionel Messi atau Lionel Messi yang masih akan bersinar bersama timnas Argentina untuk membawa Argentina back to back atau menjadi juara bertahan atau juara yang kedua kali secara beruntun setelah membawa Argentina 2022 memenangkan trofi yang sama. Ini akan menjadi bumbu yang sangat menarik tentunya saat tanggal 20 Juli 2026 nanti yang kick off-nya jam 2 dini hari, di mana kita juga akan ada nobar juga bersama Nusantara TV. Dan apakah ini akan menjadi momennya Lamine Yamal atau ini menjadi momennya Lionel Messi sebagai penutup last dance-nya yang ditutup dengan sempurna? Kita akan tunggu seperti apa pertandingannya. Tapi bagi saya selalu ada yang pertama untuk setiap hal. Dan mungkin ini menjadi kegagalan pertama Lamine Yamal di final Piala Dunia 2026. Ini menurut pendapat pribadi saya. Silahkan teman-teman di komentarnya di YouTube. Kira-kira siapa yang akan bersinar di final nanti, apakah Lamine Yamal atau Lionel Messi? Tapi yang pasti
jangan pernah meragukan kehebatan Lionel Messi karena memang dia sejago itu. Dan sekian dulu Gocek Marco. Kita akan kembali ke NTV Sports setelah jeda yang satu ini.